Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gitario Santoso, dalam pembahasan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita masuk ke modul 3, Permasalahan Sosial dan Etika pada Sistem Informasi, pembahasan ke kegiatan belajar 2. Saya mau disclaimer dulu ya, untuk pelajaran kali ini adalah rangkuman yang saya buat sendiri. Semoga bermanfaat bagi rekan yang menjalani mata kuliah yang sama. Kita akan bahas mengenai dampak teknologi informasi pada individu. Bahasan yang pertama adalah hak informasi, privasi, dan kebebasan. Privasi didefinisikan sebagai hak seseorang untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan individu atau organisasi lain termasuk negara. Data yang dikumpulkan oleh penyedia jasa tersebut merupakan data pribadi pemilik pendaftar individu. Dengan demikian, penggunaan dan distribusi data tersebut harus seizin individu. Kemampuan cookies antara lain untuk mengidentifikasi aplikasi perambah apa saja yang digunakan oleh pengunjung dan melacak aktivitas pengunjung selama kunjungannya. Spyware adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk memata-matai aktivitas pada suatu perangkat komputer. Model izin untuk mengakomodasi pemilik data yang pertama adalah OPT-out, mengasumsikan bahwa pemilik data mengizinkan datanya dikumpulkan dan digunakan untuk berbagai kepentingan bisnis kecuali secara eksplisit menyatakan ketidaksetujuannya. OPT-in mengasumsikan bahwa pemilik data tidak mengizinkan datanya dikumpulkan dan digunakan untuk berbagai kepentingan bisnis kecuali secara eksplisit menyatakan persetujuannya. Yuk, pembahasan mengenai hak kepemilikan kekayaan intelektual. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Rahasia dagang tersebut dapat berupa formula, perangkat, pola, metode produksi, atau kompilasi data selama bukan termasuk pengetahuan. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memberikan izin untuk itu. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi. Merek dagang adalah hak berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut. Desain industri adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi. Permasalahan liabilitas terkait komputer. Secara umum, cukup sulit untuk menuntut pertanggungjawaban produsen perangkat lunak jika ada masalah pada produknya. Contohnya, ketika kita menggunakan PC dan kita sedang mengejarkan data penting, namun PC tersebut error. Ini akan berdampak pada produktivitas kita dan hasil yang tidak sesuai. Itu kualitas sistem. Mengembangkan suatu sistem informasi dikerjakan oleh beberapa kelompok yang berbeda, terdiri atas beberapa komponen yang dijalankan oleh pihak ketiga seperti dalam penggunaan jasa penyedia komputasi awan. Kualitas kehidupan, ini adalah pergeseran kekuatan secara politis, pengaburan batas antara kehidupan profesional dan pribadi, ketergantungan pada sistem informasi berbasis komputer, kejahatan dan penyalahgunaan komputer, hilangnya beberapa jenis pekerjaan, dan terjadi kesenjangan digital. Yang terakhir, dampak lingkungan, konsumsi energi, dan penggunaan bahan beracun dan berbahaya. Sekian kegiatan belajar 2, lanjut ke rangkuman.
Privasi didefinisikan sebagai hak seseorang untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan individu maupun organisasi lain termasuk negara. Privasi di Indonesia diatur dengan undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pengesahan International Convention on Civil and Political Rights. Penggunaan data pribadi dapat menggunakan model opt-out dan opt-in. Opt-out mengasumsikan bahwa pemilik data mengizinkan datanya dikumpulkan dan digunakan untuk berbagai kepentingan bisnis kecuali secara eksplisit menyatakan ketidaksetujuannya. Opt-in mengasumsikan bahwa pemilik data tidak mengizinkan datanya dikumpulkan dan digunakan untuk berbagai kepentingan bisnis kecuali secara eksplisit menyatakan persetujuannya. Hak kepemilikan atas kekayaan intelektual dilindungi dengan model rahasia dagang, informasi yang diketahui oleh umum di bidang informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Rahasia dagang dapat berupa formula, perangkat, pola, metode produksi, atau kompilasi data selama bukan termasuk pengetahuan umum. Rahasia dagang akan sulit dilindungi jika produknya tersebar luas seperti aplikasi buatan Microsoft. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta berlaku seumur hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Hak cipta dapat berlaku pada karya ciptaan berupa buku, komposisi musik, peta, gambar, karya seni, perangkat lunak. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan diri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Masa berlaku hak paten adalah 20 tahun terhitung semenjak penerimaan aplikasi paten dan tidak dapat diperpanjang. Merek dagang adalah tanda berupa gambar, nama, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Desain industri adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna, gabungan keduanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Dampak penggunaan teknologi dapat berupa dampak terhadap pergeseran kekuatan secara politis, membaurnya batasan antara kehidupan profesional dan pribadi, ketergantungan terhadap teknologi informasi, kejahatan dan penyalahgunaan komputer, hilangnya beberapa jenis pekerjaan yang nantinya digantikan oleh teknologi informasi, kesenjangan digital antara orang yang menguasai teknologi dan yang tidak menguasai, dampak bagi kesehatan dan dampak bagi lingkungan. Dampak teknologi informasi ada 2 yang utama, yaitu penggunaan energi listrik yang pada akhirnya berkontribusi pada perubahan iklim dan penggunaan bahan beracun dan berbahaya untuk membuat perangkat keras komputer. Sekian untuk materi kegiatan belajar 2 dampak teknologi informasi pada individu. Dapat dilanjutkan dengan mengerjakan tes informatif 2 pada modul. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.